Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora akan menemani Pradi semua dalam program Cerita Dara. Di mana kali ini saya akan menginformasikan berita-berita seputar kegiatan Pemprov Kaltara dan juga berita-berita terupdate lainnya. Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri mengungkapkan, saat ini melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dengan pihak RSUD Tarakan telah melakukan koordinasi dengan pihak vendor untuk pengadaan alat laboratorium untuk melakukan uji swab COVID-19, di mana realokasi APBD saat ini telah dianggarkan sebesar 3,3 miliar rupiah untuk pengadaan alat pendukung PCR. Pemprov Kaltara telah menganggarkan APBD sebesar 3,3 miliar rupiah untuk pengadaan alat pendukung PCR. Peralatan ini untuk mendukung peralatan laboratorium yang ada di RSUD Tarakan, yaitu alat TCM atau tes cepat molekuler atau alat yang biasa digunakan untuk uji TBC. Setelah pengadaan alat ini, Gubernur menjelaskan bahwa masih harus menunggu peralatan pendukung lainnya, yakni cartridge khusus oleh Kementerian Kesehatan, dan harus menunggu izin kelayakan oleh Kementerian Kesehatan untuk uji swab COVID-19. Ditargetkan pada pertengahan Mei atau awal Juni, Kaltara sudah bisa melakukan tes swab sendiri tanpa harus mengirim sampel ke Surabaya lagi. Selain itu, dalam rakor yang diikuti oleh seluruh Forkopimda, Gubernur juga menyampaikan evaluasi Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemprov Kaltara sendiri telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 melalui anggaran Pemprov sebesar kurang lebih 109 miliar rupiah, di mana peruntukannya 60% untuk penanganan kesehatan dan 40% untuk program jaring pengaman sosial dan ekonomi. Informasi selanjutnya mengenai pembatasan transportasi udara di Kaltara. Selain melakukan pembatasan operasional sarana transportasi penumpang jalur darat dan laut, sebagai tindak lanjut Permenhub RI nomor 25 tahun 2020 mengenai larangan mudik, pembatasan transportasi juga dilakukan pada jalur transportasi udara, termasuk yang ada di Kaltara. Sejak 25 April 2020, pihak otoritas bandara di Kota Tarakan telah menghentikan sementara semua penerbangan penumpang dari dan menuju Tarakan dan akan aktif kembali pada 1 Juni 2020. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut berstatus dalam daerah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tak hanya penerbangan keluar Kaltara, akibat pembatasan ini juga berdampak pada aktivitas penerbangan ke wilayah pedalaman dan perbatasan melalui program subsidi ongkos angkut penumpang. Penerbangan yang bersubsidi, baik yang bersumber melalui APBN dan APBD 2020, tak bisa beroperasi melayani penumpang. Motivasi dan optimisme jadi kunci pasien Bulungan 01 lawan virus COVID-19. Sartika, warga Bulungan, membagikan kisahnya lawan virus corona sampai akhirnya dinyatakan sembuh. Awalnya, Sartika sendiri terinfeksi virus corona setelah pulang dari Jakarta. Karena kesehatannya terus menurun, Sartika pun melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ia pun kemudian ditangani sesuai dengan protokol penanganan pasien COVID-19 dan menjalani masa isolasi sejak 20 Maret 2020. Dan berikut wawancara eksklusif saya dengan Sartika. Jadi sebenarnya Mbak, awalnya itu saya demam beberapa hari dan itu sama sekali nggak kepikiran ke sana kan, karena memang saya punya riwayat penyakit asma. Jadi memang setiap dingin atau mungkin habis melakukan kegiatan yang agak berat itu memang pasti kambuh. Nah, jadi nggak ada pikiran ke sana awalnya. Saya kan ada obat asma yang bisa dibeli di apotik. Jadi beli obat itu di apotik, kok berhari-hari nggak sembuh, nggak berhenti. Biasanya kan kalau udah minum itu pasti udah berhenti. Minum satu aja itu udah berhenti Mbak kan. Nah ini udah 12, 13, 14 kok nggak ada perubahan. Nah akhirnya memutuskan atas arahan ini juga sih Ibu Ina dan teman-teman yang lain untuk pergi berobat. Akhirnya memutuskan ke Mukodim berobat. Sempat dilakukan ini juga sih oksigen kan, penanganan nebul juga karena asmanya semakin parah. Asmanya semakin parah, berobat segala macam. Dikasih pun hanya obat asma biasa. Hari Jumat yang tanggal 20 itu ada orang puskesmas datang untuk ngecek. Jadi mereka putuskan untuk saya ke puskesmas. Nah pada saat itu saya ke sana mengikuti arahan mereka. Tapi karena asma saya kambuh
sesak banget malah. Jadi mereka sempat ngasih penanganan dulu di sana, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit. Ya, akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan di IGD, baru kemudian langsung dibawa ke ruang isolasi seperti itu. Nanti besoknya tanggal 21, 22 itu 2 hari berturut-turut dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian 4 hari setelahnya, 6 hari setelahnya baru ada pengumuman kalau saya positif. Kalau menurut saya memang harus dari diri kita, Mbak, ya, karena sekeras apapun orang lain menyemangati kita, kalau kita yang terpuruk terus gitu kan, kita yang tidak mau bangkit ibaratnya. Seperti saya kemarin misalnya itu setelah dinyatakan positif 1-2 hari itu memang terasa berat sekali karena saya mikirnya orang-orang yang ada di dekat saya gitu kan. Tapi ya karena itu saya harus sembuh gitu kan, karena kalau saya seperti itu terus akan berdampak juga dengan orang lain, apalagi orang tua. Nah kan saya jauh juga dari orang tua. Jadi itu sih motivasinya harus dari diri sendiri dulu, bagaimana keinginannya buat sembuh, dan tidak lepas juga sih dari teman-teman yang lain yang ngasih motivasi setiap hari. Untuk mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang lain yang sementara masih proses pemulihan COVID-19 ini, intinya itu aja sih. Satu, jangan pernah melihat berita-berita yang bisa menurunkan imun tubuh. Itu pertama, karena saya kemarin seperti itu, Mbak. Jadi setiap melihat berita yang sedikit mengucilkan gitu kan, atau menyalahkan kita karena virus ini, itu sangat berpengaruh dengan imunitas tubuh. Seperti kemarin yang saya sudah proses pemulihan, Mbak, yang kemarin itu akhirnya tanggal 28 itu saya drop lagi. Akhirnya sesak lagi kan akhirnya. Jadi makanya dari situ saya mikir, wah kalau saya seperti ini gak akan sembuh gitu kan, akan terus-terusan. Pesannya untuk warga Kaltara yang khususnya di Bulungan gitu ya. Kita tidak pernah tahu kita akan tertular virus ini di mana. Karena kan apalagi sekarang penyebarannya sudah transmisi lokal ya, sudah dari ini. Jadi maksudnya jika sudah diterapkan protokol penanganan bahwa harus social distancing gitu ya, maka kita harus sadar betul bahwa itu harus kita ikuti. Karena kita tidak pernah tahu nih kita akan tertular dari siapa dan di mana gitu kan. Jadi benar-benar ketika sudah diterapkan protokol penanganan seperti itu gitu harus diikuti.